Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Dwi Kurnianti dengan NPM 1840100201 kelas 18 MJD. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang standar kinerja guna melengkapi tugas pengukuran kinerja sumber daya manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu standar kinerja. Standar kinerja yaitu patokan atau kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu kinerja. Tujuannya untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan arahan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hasil pekerjaannya pun akan lebih baik dan lebih terstruktur. Standar kinerja itu yang diukur adalah tugasnya dan pekerjaannya. Dari situ dapat diketahui seberapa besar keberhasilan dari pencapaian tugasnya itu. Dalam membuat standar kinerja, yang perlu diperhatikan yaitu prinsip-prinsip yang ada. Dengan kita mengikuti prinsip yang ada, maka orang yang akan melakukan tugas tersebut akan lebih cepat paham sehingga pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu KPI. KPI adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah tim atau individu dalam pencapaian keberhasilan tugasnya. KPI biasanya terdiri dari seberapa besar targetnya, terus waktu pengerjaannya, atau dokumen-dokumen penting yang menjadi tolak ukur dalam kesuksesan aktivitas atau tugas tersebut. Saya akan menjelaskan hasil dari KPI yang telah dikerjakan oleh kelompok saya. Narasumbernya yaitu dengan jabatan Kepala Desain. Saya dan kelompok saya akan memasukkan aktivitas-aktivitasnya ke dalam tabel KPI. Itu ada 3. Yang pertama, menerima pesanan dalam bentuk pre-order dengan menyusun urutan pengerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, lalu menyebarkannya ke tiap divisi. Output yang dihasilkannya yaitu produksi akan sesuai dengan target. Untuk mendukung itu, kita akan menentukan KPI-nya yaitu pengerjaan pesanan harus sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan ini berdasarkan dengan kuantitas yang kita terima dari orderan tersebut. Jadi tergantung gitu, kita tidak bisa menentukannya sendiri juga karena produksi kita bukan cuma untuk orderan tersebut. Lalu yang kedua, aktivitasnya yaitu mengadakan meeting dengan divisi-divisi yang ada untuk membahas desain yang dipesan. Nah, di sini outputnya yaitu produksi akan menjadi optimal. KPI-nya laporan pesanan yang telah disusun. Nah, laporan ini terdapat dari standar dari konsumennya tersebut, mau mintanya seperti apa dari pesanannya, lalu akan didiskusikan oleh kepala desain beserta karyawan-karyawannya. Lalu yang ketiga, observasi mengecek hasil pekerjaan ke setiap divisi. Outputnya di sini barang sesuai pesanan. Nah, KPI-nya yaitu bahan harus sesuai dengan yang dimau, modelnya harus sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan, dan warnanya sesuai dengan pesanan. Nah, dari ketiga aktivitas ini kita menetapkan bobot-bobotnya. Bobot yang paling tertinggi kita menetapkan pada aktivitas ketiga, yaitu observasi mengecek hasil pekerjaan ke setiap divisi dengan bobot 40%. Sedangkan untuk aktivitas 1 dan 2 bobotnya 30%. Kenapa kita menetapkan aktivitas yang ketiga sebagai bobot yang paling besar? Karena dengan KPI yang bahan, model, dan warna harus sesuai, itu harus menghasilkan output yang sesuai standar tersebut, karena itu adalah pesanan dari konsumen. Jadi kalau misalkan konsumennya
puas dengan hasil dari produk kita, bisa saja konsumen tersebut akan kembali memesan ke tempat kita gitu. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.